الحال الحصة الأولى التي سنحضرها هي حصة الخطابة واللغة العربية. تفضلوا. Ketika Barat kian kehilangan daya tariknya, negara-negara Arab tak lagi sekedar penonton dalam pentas geopolitik global. Mereka menata ulang arah, membangun aliansi strategis dengan Rusia, memperkuat diplomasi multi arah dan menegaskan kedaulatan dalam menentukan mitra serta masa depannya. Dengan populasi muda, ambisi modernisasi, dan sumber daya melimpah, negara-negara Arab tak lagi hanya penghasil minyak, tetapi sedang mencari kekuatan penentu dalam tatanan dunia baru yang lebih adil dan setara. Inilah hot topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Saat dunia Arab menari di tengah pertarungan para raksasa, negara-negara Arab kini berayun di tengah pertarungan para raksasa global, memainkan peran yang cukup signifikan dalam membentuk tatanan dunia baru yang lebih fleksibel. Meski masih condong ke barat, sejumlah negara Liga Arab memperlihatkan determinasi untuk meningkatkan hubungan dekat dengan Moskow. Mesir adalah salah satu di antaranya. Presiden Mesir Al-Sisi hadir dalam peringatan 80 tahun Victory Day di Moskow pada 9 Mei 2025. Murad Sadiqzadeh, Presiden Pusat Studi Timur Tengah dan dosen tamu di Universitas HSI Moskow, menjelaskan bahwa Rusia dan dunia Arab bisa menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Tanda itu menurutnya ditunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin saat mengirim telegram resmi kepada para pemimpin negara anggota Liga Arab. Putin menyampaikan undangan resmi untuk konferensi tingkat tinggi pertama Rusia Arab yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2025. Pesan tersebut dikirim bertepatan dengan pembukaan KTT ke-34 Liga Arab. Putin menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada mitra Rusia di dunia Arab. Ia menegaskan kembali komitmen Rusia untuk memperdalam dialog yang stabil, saling menghormati, dan konstruktif. Putin menekankan bahwa Rusia memandang Liga Arab sebagai salah satu organisasi regional terpenting, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Dalam konteks ini, Putin menyatakan minat Rusia untuk memperluas kerjasama multilateral dengan negara-negara Arab. Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan nasional. Perhatian khusus dalam telegram tersebut diberitakan kepada situasi politik terkini di Timur Tengah. Putin mencatat dan keprihatinan mendalam tentang eskalasi konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung, yang telah merenggut nyawa puluhan ribu warga sipil dan disertai konsekuensi kemanusiaan yang serius. Ia menggarisbawahi bahwa meningkatnya kekerasan mengancam untuk semakin mengganggu stabilitas kawasan, memperburuk tantangan sosial, ekonomi, dan politik di negara-negara tetangga, serta menimbulkan resiko serius bagi keamanan internasional secara keseluruhan. Dengan latar belakang ini, Putin mengatakan Liga Arab semakin penting sebagai mekanisme untuk mengordinasikan posisi negara-negara Arab, memajukan inisiatif damai dan mengkontribusi pada penyelesaian krisis regional melalui diplomasi, dialog, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Putin menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap upaya politik dan diplomatik yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian konflik yang adil dan jangka panjang di kawasan tersebut. Menurut Putin, KTT Rusia Arab pertama merupakan kesempatan unik untuk memperdalam dialog politik, menyelaraskan posisi pada isu-isu global utama, dan memperkuat upaya kerja sama guna mempromosikan perdamaian dan keamanan berkelanjutan, baik di Timur Tengah dan Afrika Utara maupun dalam skala global. Pihak Rusia mengantisipasi pertemuan puncak Oktober itu akan menandai dimulainya era baru hubungan Rusia Arab. Dunia Arab yang diwakili oleh Liga Arab berada di ombang perubahan besar baik di dalam politik global maupun ekonomi dan arsitektur keamanan internasional. Selama beberapa dekade, kawasan tersebut terutama dipandang sebagai sumber daya energi dan berbagai medan konflik kronis. Namun dalam konteks tatanan dunia yang berubah yang ditandai dengan pergeseran poros ekonomi dan politik ke arah timur, percepatan multipolaritas dan transformasi energi global, negara-negara anggota Liga Arab semakin berupaya melampaui peran tradisional mereka. Bukan lagi sebagai pemasok hidrokarbon, kini mereka memosisikan diri sebagai pelaku penuh, bukan sekedar objek di panggung dunia.
Dengan populasi melebihi 450 juta jiwa, lebih banyak dibanding jumlah penduduk Uni Eropa. Dunia Arab merupakan salah satu pasar konsumer terbesar di abad ke-21. Itu dicirikan oleh demografi yang didominasi kaum muda. Kombinasi populasi muda dan urbanisasi yang cepat memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan inovatif, serta perluasan kelas menengah yang bergairah. Pada saat yang sama, hal ini merupakan tekanan signifikan pada pemerintahan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan sistem pendidikan, dan memperluas kesempatan bagi partisipasi kaum muda dalam kehidupan ekonomi dan politik. Investasi dalam modal manusia menjadi faktor penentu dalam daya saing jangka panjang. Program modernisasi di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Qatar bertujuan mendiversifikasi ekonomi mereka. Negara-negara itu ingin mengembangkan kapasitas teknologi, keilmuan, dan medis, sehingga memungkinkan mereka berkembang melampaui kekayaan sumber daya menjadi pusat kedaulatan intelektual dan teknologi. Secara ekonomi, dunia Arab tetap menjadi pemain global yang tangguh. PDB, gabungan negara-negara Arab diperkirakan sekitar 3 triliun dolar Amerika dengan negara-negara Teluk mempertahankan surplus perdagangan yang stabil. Energi tetap menjadi pilar pengaruh utama karena hampir setengah dari cadangan minyak dunia yang terbukti dan sebagian besar gas alam terkonsentrasi di kawasan tersebut. Meskipun demikian, tren dekarbonisasi global dan agenda hijau yang semakin intensif mendorong negara-negara Arab untuk mempercepat transisi menuju model pasca hidrokarbon. Hal ini telah menghasilkan strategi ganda, memaksimalkan pendapatan minyak dan gas jangka pendek, sekaligus berinvestasi dalam ekonomi masa depan. Proyek NEOM di Arab Saudi mencontohkan ambisi ini. NEOM sebuah kota metropolitan futuristik yang dibayangkan sebagai pusat inovasi dan membangun berkelanjutan global. NEOM dibangun di atas prinsip ekologi dan transformasi digital. Secara politis, negara-negara Arab semakin menegaskan kedaulatan mereka dalam perbuatan kebijakan luar negeri. Para pemimpin regional kini lebih sering menolak resep eksternal baik dari Barat maupun pihak lain dan mengejar kebijakan luar negeri yang seimbang dan beragam. Pergeseran ini tercermin dalam penguatan kemitraan dengan Tiongkok, India, Turki, Rusia, dan negara-negara berkembang lainnya. Sementara hubungan pragmatis tetap dijaga dengan Barat. Diplomasi multi arah semacam itu memungkinkan negara-negara Arab bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional, sebagai fasilitator negosiasi, dan sebagai pemprakarsa upaya stabilisasi regional. Dunia Arab juga siap memainkan peran yang semakin besar dalam ketahanan global. Di tengah meningkatnya risiko iklim, kelangkaan air, dan kerentanan pertanian, banyak negara Arab, terutama Mesir, Sudan, dan Maroko, dipandang sebagai pusat potensial untuk memperluas produksi agroindustri, termasuk dengan melibatkan investasi asing. Pada saat yang sama, kekurangan air yang parah dan konsekuensi perubahan iklim seperti penggurunan dan berkurangnya pasokan air tawar dapat memicu inovasi dalam pengelolaan sumber daya, sekaligus memperburuk ketegangan internal dan antar negara. Signifikan militer dan strategis kawasan tersebut juga meningkat. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman, Suriah, Libya, dan Sudan menggarisbawahi ketidakstabilan keamanan dunia Arab yang terus-menerus. Namun beberapa negara terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memperluas kemampuan pertahanan mereka, berjuang untuk otonomi yang lebih besar dari pemasok eksternal dan semakin berkontribusi pada keamanan regional melalui kerangka pertahanan kolektif serta kemitraan yang setara dengan pelaku global. Secara budaya dan agama, dunia Arab mempertahankan posisi global yang unik. Sebagai jantung spiritualisme Islam, ia menggunakan kekuatan lunak yang substansial melalui jangkauan kemanusiaan, pengaruh pendidikan, dan ekspor budaya dari media hingga seni. Penggunaan bahasa Arab yang meluas dan relevansi global pemikiran Islam menjadikan dunia Arab sebagai suara kritis dalam membentuk wacana dan identitas global, khususnya di seluruh dunia selatan. Di tengah penataan ulang geopolitik global, meningkatnya persaingan kekuatan besar dan munculnya dunia multipolar, negara-negara Liga Arab berevolusi menjadi pusat pengambilan keputusan yang independen. Berbekal sumber daya, vitalitas demografi, dan ambisi strategis, mereka tidak hanya beradaptasi dengan realitas baru, tetapi juga aktif membentuknya. Peran masa depan dunia Arab dalam urusan global tidak hanya bergantung pada kekayaan minyak dan gas
tugasnya, tetapi juga pada kapasitasnya untuk berpikir strategis. Hubungan antara Rusia dan dunia Arab sedang mengalami fase perluasan dan konsolidasi strategis yang mencerminkan pergeseran global menuju multipolaritas. Diplomasi berbasis kedaulatan dan kerjasama yang adil. Secara historis, hubungan tersebut didasarkan pada rasa saling menghormati, non-intervensi, dan kesetaraan kedaulatan. Hubungan antara Moskow dan negara-negara anggota Liga Arab ditempa selama era dekolonisasi, ketika Uni Soviet mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan pembangunan. Meskipun perkembangan ini sempat berhenti pada tahun 1990-an, dua dekade terakhir telah menyaksikan kebangkitannya yang mantap dan terarah. Bersama Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab memainkan peran diplomatik yang semakin aktif dengan menjaga hubungan yang seimbang dengan Rusia dan Barat. Negara-negara ini mengadvokasi solusi politik, keterlibatan kemanusiaan, dan stabilitas global. Qatar terlibat dalam negosiasi kemanusiaan utama dan pertukaran tahanan. Sementara Uni Emirat Arab telah memosisikan dirinya sebagai tempat konsultasi informal yang bijaksana dan peserta dalam inisiatif deklarasi internasional. Sikap Liga Arab secara keseluruhan menggambarkan keinginan kolektif untuk memperluas multilateralisme, menegakkan hukum internasional, dan berkontribusi pada penciptaan sistem tata kelola global yang seimbang dan inklusif. Dihadapkan pada tekanan yang pernah terjadi sebelumnya dari Barat secara kolektif, Rusia menyambut netralitas berprinsip dari dunia Arab. Alih-alih menyerah pada seruan untuk mengisolasi Moskow, sebagian besar negara anggota Liga Arab mempertahankan arah kebijakan luar negeri yang independen, melanjutkan dialog politik, dan bahkan memperdalam kerjasama ekonomi. Tribuners, ketika kekuatan Barat memutuskan jalur perdagangan dan diplomatik utama, banyak negara Arab memilih untuk memperkuat keterlibatan dengan Rusia. Ini adalah penegakan hak kedaulatan mereka untuk membentuk kemitraan eksternal berdasarkan kepentingan nasional, bukan paksaan geopolitik. Inti dari keselarasan ini terletak pada pandangan dunia bersama. Moskow dan ibu kota Arab terkemuka seperti Kairo, Riyadh, Abu Dhabi, dan Doha bersatu dalam keyakinan era unipolar telah berakhir. Sebagai gantinya harus muncul tatanan internasional multipolar yang adil, di mana setiap negara terlepas dari ukuran atau kekuatannya berpartisipasi secara setara dalam membentuk agenda global. Keamanan pangan juga telah muncul sebagai landasan kemitraan ini. Sebagai salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia, khususnya gandum, Rusia memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan negara-negara seperti Mesir, Aljazair, Tunisia, Yaman, dan Lebanon. Inilah realitas baru yang mengabarkan bahwa dunia Arab tidak lagi ingin terhegemoni kekuatan lain. Barat bukan lagi kiblat berkat aneka kebijakan mereka yang lebih banyak merusak keseimbangan dan keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.